Halo, bertemu kembali dengan channel Jual Beli Saham. Pada hari ini saya akan membahas plan dari jual beli saham Minggu tanggal 15 sampai 19 Juni 2020. Dan ada beberapa saham yang merupakan bagian dari pilihan jual beli saham yang akan kita bahas. Saham-saham tersebut adalah Waskita, Wika, IMAS, dan FAS. Oke, baik, sebelumnya kemarin kita diingatkan kembali bahwa setiap rencana yang kita lakukan baiknya kita ada satu plan dulu, baik itu mau trading, mau itu investasi, mau itu mau jual beli, baiknya kita punya satu plan. Bahkan dikatakan kalau kita gagal untuk merencanakan, sebenarnya kita sudah berencana untuk gagal itu sendiri. Nah, plan itu disusun berdasarkan 3 tahap yang kemarin kita sudah bahas sekilas. Yang pertama tentu kita mau menentukan dulu saham apa yang mau kita beli. Tentu kita melihat saham-saham yang fundamentalnya bagus. Beberapa video sebelumnya kita fokus kepada 17 saham kita pilihkan dengan fundamental yang bagus. Kita belum share juga ada beberapa saham yang fundamentalnya cukup bagus dan kita belum share di video sebelumnya. Nanti kita akan juga share saham-saham apa saja itu. Yang kedua tentu kapan kita mau beli maupun jual. Di sini kita melihat momentum, apakah momentumnya itu dalam masa uptrend, apakah downtrend, atau dia sedang sideways. Tentu kita mengambil momentum itu sendiri. Ketika momentumnya uptrend atau naik, kita juga ikut di sana. Dan juga kita tentu melihat bagaimana valuasi dari saham itu sendiri, karena ini saham-saham dengan fundamental yang bagus, sehingga kita lihat apakah sahamnya masih cukup murah untuk kita beli. Dan tentu kita juga akan melihat dari segi makro maupun mikro, artinya bagaimana situasi pasar global maupun mikro itu situasi market yang ada di dalam dan juga yang berkaitan langsung dengan saham-saham tersebut. Nanti juga kita akan lihat ada satu momen atau situasi yang berkaitan dengan saham tertentu sehingga itu menjadi satu pertimbangan apa kita melakukan satu action terhadap saham tersebut. Yang ketiga tentu kita harus punya satu rencana tentang money management, yaitu berapa banyak kita mau beli atau jual, baik itu saham-saham yang bagus atau saham-saham yang mungkin di layer 2 atau level 2 dan seterusnya. Nah, itu kita diingatkan kembali aja, baiknya kita punya rencana untuk kita melakukan jual beli ataupun investasi ataupun trading untuk saham ini. Baik, langsung saja. Ini kemarin kalau kita sudah sampaikan 17 saham yang kita pilihkan itu dari berbagai sektor pilihan, yaitu ada 8 sektor pilihan yang kita pilihkan, dan ini 17 saham tersebut mulai dari keuangan, barang konsumsi, dasar kimia, dan seterusnya. Hari ini saya tambahkan saham-saham lapis 2 juga dari ke-8 sektor pilihan ini, dan saya punya 30 daftar saham. Ini semacam belanjaan, daftar belanjaan kita. Jadi kita akan monitor 17 saham tersebut ditambah dengan 31 saham lapis 2 ini, dan tentu kita ada beberapa saham juga mungkin spekulasi. Dan berkaitan dengan money management, ini tiap orang beda-beda, tapi mungkin kalau dalam channel ini ya, kita alokasikan rencananya itu sebagian besar memang untuk yang lapis 1, saham-saham lapis 1, 17 saham ini, dan 40% alokasinya ke lapis 2 ya. Tentu tidak semuanya, tentu saham yang kita pilih melihat tadi kita harus lihat momentumnya, kita harus lihat valuasinya, kita terus lihat situasi makro dan mikronya, dan
Untuk spekulasi hanya sedikit saja, tidak berani banyak-banyak ini supaya kalau kita nyangkut tentunya tidak terlalu banyak ya. Tentu kita juga harus melihat tadi momentum dan valuasinya juga. Nah, ini daftar belanjaan kita yang sampai hari ini kita update terus, dan saya kira 50 itu sudah cukup banyak ya dari 600 sekian saham yang ada di indeks saham Indonesia. Kita sudah pilihkan 50 saham-saham yang kita pikir terbaik untuk kita lakukan jual beli dalam waktu pendek, menengah maupun jangka panjang. Oke, untuk minggu ini lalu apa kira-kira yang menarik yang akan terjadi dari ke-50 saham ini? Apakah ada momen apa atau berita apa yang membuat kita untuk mempertimbangkan melakukan satu aksi untuk saham-saham ini? Oke, langsung saja kita lihat. Nah, untuk minggu ini yaitu tanggal 15 sampai 19 Juni, kita lihat ada 3 saham yang akan melakukan pembagian dividen, cash dividen, yaitu Waskita, Wika, dan Imas. Lalu ada 5 saham yang akan melakukan rapat umum pemegang saham tahunan, maupun ada juga Pizza ini rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa dalam minggu ini. Nah, untuk saham-saham yang akan melakukan cash dividend kita akan bahas lebih detail. Untuk yang akan melakukan rapat umum pemegang saham kita cukup amati saja. Nanti kita perlu melihat bagaimana hasil dari rapat umum pemegang saham pada tanggal-tanggal tersebut. Jadi ini untuk kita monitor saja. Lalu ada satu saham yaitu FAS yang akan melakukan right issue. Right issue itu apa ya? Jadi right issue itu semacam si perusahaan ini mengeluarkan saham baru. Tujuannya tentu untuk menarik modal, dan ini diberikan prioritasnya kepada para pemegang saham yang ada sekarang. Nah, makanya di sini ada rasionya 7/100. Artinya di sini kalau kita punya 100 saham old ya, 100 saham kita berhak untuk membeli 7 saham. Dan ada harga untuk exercise ya, untuk exercise right itu 1,25 ya per lembar. Biasanya ada 2 kenapa perusahaan ini melakukan right issue. Satu, untuk mendapatkan modal ya, modal kembali untuk memperbaiki gimana performa dari perusahaan, atau yang kedua untuk ekspansi daripada dia mendapatkan pemodal dari misalkan bank dan seterusnya. Ada satu opsi mendapatkan modal itu dari pemegang saham sekarang ya, dan ini yang dilakukan oleh FAS itu sendiri. Oleh karena itu nanti kita akan bahas satu persatu 3 saham ini yang akan membagikan cash dividend maupun FAS yang akan melakukan right issue. Oke, langsung saja yang pertama yaitu Waskita. Waskita kalau kita lihat dari valuationnya, cara melakukan valuation ini kita sudah berikan di video sebelumnya. Dari valuation yang kita lakukan dengan melakukan tools yang ada di Stockbit ini, kita dapatkan margin of safety-nya tidak menarik. Tidak ada margin of safety sepertinya ya. Bahkan target price-nya di bawah harga sekarang, karena ini biasanya begini karena EPS-nya bisa negatif atau growth EPS-nya itu negatif. Yang kedua, disebutkan juga di situ pembagian cash dividennya rencananya cuma 3,455 rupiah per lembar ya. Kalau kita hitung dengan harga yang sekarang itu kecil sekali, karena harga sekarang katakanlah di 730 atau kita bulatkan 700 ya per lembar. Kalau 10% itu, kalau 700 itu 10% itu berarti 70. Kalau 1% itu berarti 7. Ini tidak ada 1%, cuma 3,5, berarti cuma sekitar 0,5%. Jadi dari segi potensi kenaikan harganya maupun
yield dari atau dividennya itu sendiri kurang menarik waskita ini. Jadi meskipun ini menjadi salah satu yang ada daftar belanjaan kita, tapi ternyata dari analisa ini waskita kurang menarik. Oke, kita lanjut saja ke saham yang berikutnya, Wika. Nah, berbeda dengan Wika, ketika kita lakukan valuasi dari Wika ini, kita dapatkan margin of safety-nya itu cukup lumayan, 161%. Artinya dia dari harga sekarang ini untuk mencapai target harga di sekitar 3.295 itu masih ada margin of safety 161%. Potensinya luar biasa. Dan di sini kita juga lihat ada gap. Kalau kemarin di sini ada gap sudah tertutup dan dia koreksi lagi, ini ada kemungkinan besar ini akan menutup gap yang kedua di sini untuk naiknya, potensi naiknya Wika. Itu yang pertama, cukup menarik. Dan yang kedua, dia akan bagi cash dividend tanggal cum date-nya nanti 16 Juni, artinya Selasa itu cum date. Jadi kalau kita beli di hari Selasa atau sebelum hari Selasa, kita akan berhak, dan kita cukup menahannya sehari saja ya, berhak mendapatkan dividen cash ini sebesar Rp50 ya. Kalau kita hitung dari harga sekarang ini kira-kira sekitar 4%, lumayan. Jadi ada potensi 4% untuk dividennya, dan potensi kenaikan daripada harga sahamnya cukup lumayan kalau kita lihat dari valuasinya, karena margin of safety-nya masih cukup besar, yaitu 161. Jadi Wika kesimpulannya menarik secara umum, baik itu dari dividen maupun potensi kenaikan harga saham. Berikutnya IMAS, itu Indomobil ya. Indomobil itu ya kita tahu yang menjual mobil-mobil merek seperti Suzuki ya, di Indonesia itu dipegang oleh Indomobil. Sahamnya terkoreksi cukup banyak ya dari beberapa bulan terakhir ini, dan karena memang industri otomotif mengalami penurunan ya, terutama juga pada masa-masa ini. Dan kalau kita lihat dari valuasinya ini berdasarkan rata-rata EPS growth 3 tahun terakhir ya, itu valuasinya masih cukup menarik dari segi potensi kenaikan harga sahamnya. Ya, sekarang di harga 605, tapi berdasarkan kita perhitungan valuasinya itu targetnya bisa mencapai angka 1.800 karena memang sudah terkoreksi cukup banyak, dan secara fundamental masih cukup bagus sebetulnya IMAS ini. Tapi memang performan beberapa bulan atau terakhir ini kurang bagus ya. Nah, tetapi juga yang kedua, dividennya Rp5 per lembar. Kalau kita hitung dari harga sekarang, Rp5 itu cuma sekitar 1%. Kurang menarik. Ya, jadi secara dividen ini tidak kurang menarik, tetapi secara potensi untuk kembali harganya naik itu cukup bagus. Tentu ini kita karena industri ini dipengaruhi oleh situasinya ya, terutama saat ini. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana ekonomi kita boleh kembali, lalu penjualan mobil itu sendiri kembali semarak, dan itu akan membuat perusahaan ini kembali naik dan sahamnya akan kembali naik nantinya seperti target itu. Jadi kita harus lihat itu juga ya, kita amati ya. Jadi ini menarik secara capital gain, tapi secara dividen kurang menarik, dan kita nggak tahu seberapa cepat dia akan kembali ke harga ini 1.847 ya. Meskipun capital gain-nya gede, tapi kita nggak tahu seberapa cepat ya. Untuk yang pembagian saham nanti tanggal cum-nya tanggal 16 ini kurang menarik, jadi saya nggak tahu ini apakah bisa menggerakkan sahamnya cukup besar atau tidak. Saya kira menggerakkan, tapi mungkin tidak akan besar ya, dan karena secara bisnis mungkin sedang lagi turun, baik itu pendapatannya maupun keuntungannya lagi turun karena situasinya yang saat ini sedang dijalani. Nah, itu yang ketiga, IMAS. Jadi masih 50-50, menarik, tapi mungkin tidak bisa untuk nggak tahu dalam waktu cepat ini bisa kembali ke level itu. Yang berikutnya
Fast. Nah, Fast ini sebetulnya terkenal dengan yang punya KFC, Kentucky Fried Chicken. Siapa yang tidak kenal dengan KFC ya, fast food. Dia juga terkenal seperti McDonald juga, atau fast food yang lain ada Pizza Hut. Ini salah satu fast food yang terkenal buat orang Indonesia ya, suka makan ayam goreng Kentucky Fried Chicken ya. Tidak hanya di Indonesia tapi beberapa negara juga lumayan ini ya. Nah, kita dapat info memang Fast ini melakukan right issue karena akan melakukan ekspansi. Jadi sekitar bulan April itu akan membuka 5 gerai Taco Bell dengan biaya investasi 5 miliar hingga 7 miliar per gerai. Nah, untuk melakukan ekspansi ini maka Fast melakukan right issue dan memberikan hak kepada pemegang saham yang sekarang. Kalau kita lihat valuasi dari Fast itu sendiri, kita hitung margin of safety-nya ada dari harga sekarang ya 920, targetnya di 1239, itu masih ada 35% potensi untuk naik ya. Potensi untuk naiknya masih ada lumayan 35%. Dan kalau kita mempunyai saham di Fast itu sebelum tanggal 18 ya. Jadi pada waktu tanggal 18 itu, kalau kita sebelum itu kita punya sahamnya, kita punya hak untuk membeli saham dengan rasio setiap 100 lembar saham kita berhak membeli 7 ya. Dengan harga tentu yang lebih baik daripada harga yang di pasaran yang ditawarkan kepada shareholder atau investor baru, karena kita sudah memiliki saham itu sendiri. Nah, ini untuk Fast, saya kira industri ini cukup bagus ya. Fast food ini kita lihat saja McDonald, lalu ada KFC, lalu ada Pizza Hut. Bahkan dalam situasi corona pun orang mungkin masih order secara online ya. Mungkin lain waktu kita bahas apakah pendapatannya dia justru naik di masa corona itu, atau masih tetap, atau akan turun. Tetapi kalau saya lihat memang industri yang dia siap dengan online itu pendapatannya justru malah naik ya, kalau dia siap dengan online termasuk delivery dan sebagainya. Nah, itu saja pembahasan hari ini, persiapan kita seminggu ke depan. Jadi 4 saham tadi yaitu Waskita, Wika, lalu ada Imas, Indomobil, lalu yang terakhir adalah Fast. Nah, terima kasih sudah melihat video ini. Jikalau video ini berguna, silahkan like, subscribe, dan mungkin juga bagikan kepada yang teman-teman yang lain. Itu saja dan sampai ketemu di video berikutnya.